Selamat datang kembali di channel Purna Trader. Di video kali ini saya akan menganalisa lagi untuk perkembangan pergerakan saham-saham dari sektor finance, terutama bank besar. Pertama BBNI, kedua BMRI, ketiga BBRI, keempat BBCA, kelima BBTN, keenam BDMN, ketujuh Arto, kedelapan BTPS, kesembilan NSP, dan terakhir BNGA. Langsung saja ke saham pertama, ada BBNI yang ditutup di harga 9.300, terkoreksi 1,58%. Kalau dilihat data transaksi asing belum dibuka. BBNI kalau kondisi seperti ini kemungkinan besar bisa jebol juga 9.300 9.200-nya. Dan kalau juga kondisi seperti ini ditutup aja nih. Kayaknya ya bisa retest area 8.900 nih. Atau jelek-jeleknya turunnya sampai 8.800 false break, dan ya tetap menurut saya ada yang ngumpulin barang juga di BBNI sampai mendekati stock break. Ya, kemungkinan swing low dulu baru naik ya. Bisa jadi di atas 9.200 bertahan BBNI maksudnya. Ya. Jadi ya kalau Bapak Ibu mau kumpul-kumpul aja dulu sebelum stock peak, bisa juga. Tanggal berapa di stock peak? 10 Oktober, berarti sebulan yang ke depan. Ya udah, kumpul-kumpul dulu, siapa tahu koreksi ISG cuma 2 minggu terus Oktober udah digas lagi kan awal bulan, dan ya kembali high untuk BBNI. Jadi kalau ditanya untuk tren jangka pendek gimana? Ya kita lihat nanti di 9.200 itu bertahan nggak? Tapi kalaupun rebound kayaknya nggak terlalu kuat ya. Tapi lihat aja nanti. Ya nggak masalah lah BBNI. Kalaupun nyangkut oke aja. Tinggal average down kalau mau seperti itu. Tapi disclaimer ya. Untuk BBNI karena candlenya merah nih ya indikasinya sih lemah. Bisa jebol juga. Bisa mengarah ke support 9.200 itu. Untuk BBNI. Saham selanjutnya ada BMRI yang ditutup di harga 5.875, terkoreksi 0,84%. Kalau dilihat data transaksi asing, net buy. Kalau dia bukan sebenarnya BMRI diakumulasi. Langsung saja katanya BMRI sinyal pola dead cat bond. Menurut saya loh ya, besok tuh ada peluang bisa jebol 5.800. Tapi ya kita lihat aja besok, siapa tahu berubah arah. Semoga aja ISG kembali tembus 6950 ya, mungkin aja, tapi sudah sinyal ya potensi besar bisa jebol support 5.800 untuk BMRI. Jadi untuk BMRI kalau menurut saya wait and see aja dulu, tapi kalau mau nyicil boleh ya, atau strategi, dan ya paling mentok kalau pun turun ya maksimal 15% lah. Itu pun keterlaluan menurut saya kalau turun sampai 5.000 ya untuk BBRI. Ya kalau Bapak Ibu ada nyangkut di 6.000 nggak masalah, tinggal average zone kalau ada dana. Kalau nggak ada dana ya hot aja. Nanti juga pasti all time high tahun depan. Ya kalau nggak tahun ini juga akhir tahun bisa-bisa aja all time high lagi. Ya ini mungkin aja dia retest dulu. Resisten kuat semenjak 2022 setahun yang lalu baru naik lagi. Ya kalau dihitung ini kan pola ascending triangle-nya ini lebar banget. Jadi masih jauh perjalanannya harusnya. Ya, tapi namanya market bisa aja di tengah jalan KO dulu kan. Nih, masih belum, bahkan bisa ke 6.600. Jadi mungkin koreksi dulu baru digas lagi. Mungkin aja akhir tahun atau mendekati bagi-bagi dividen tahun depan. Ya, biasanya kapan bagi dividen? Maret. Nah, ya itu. Jadi kalaupun ada koreksi 1-2 bulan ini ya nggak masalah. Kesempatan kumpul-kumpul barang. Ya, seperti itu. Untuk BMRI, kalau untuk tren jangka pendeknya, kalau misalnya jebol 5.800 ya bisa ke 5.400, 5.500 itu aja dulu, dan ada potensi teknikal rebound. Ya, kita lihat aja besok seperti apa untuk BMRI. Langsung saja ke saham selanjutnya. Ada BBRI yang ditutup di harga 5.375, terkoreksi 0,92%. Kalau dilihat data transaksi asing belum dibuka. Langsung saja ke teknikannya. BBRI yang awalnya candlenya bullish engulfing sempat rebound tapi merah lagi dengan volume besar buangannya. Jadi perlu hati-hati karena bisa indikasinya ini false break, bisa pola dead cat bounce dengan target penurunan kalau besok lanjut turun 5.100 5.000 itu. Bahkan mungkin 4.800 lah maksimalnya. Jadi kalaupun turun 10-12% tuh masih nggak masalah lah ya. Dia kan dia udah naik tinggi, masa nggak boleh turun setengahnya atau sama dengan ya ini 17%. Kalau dia turun 10% aja ya wajar. Nih kalau kali 5.000 atau jelek-jeleknya 15% sama lah turunnya. Ya itu jelek-jeleknya loh. Tinggal Bapak Ibu bagaimana strateginya aja. Maksimal menurut saya BBRI kalau ada koreksi ISG ya
4.800. Itu pun kalau turun lebih dalam. Kemungkinan 5.000, 4.900, 5.100 tuh situ-situ aja dia. Ya tinggal lihat nanti ya. Seperti itu. Tapi kalau dilihat tren jangka pendeknya seminggu ini nih kayaknya sih bisa turun. Kecuali besok tiba-tiba hijau lagi. Tapi kalau besok merah sinyalnya sudah lebih kuat condong ke bawah arahnya untuk BBRI. Seperti itu. Langsung saja ke saham selanjutnya. Ada BBCA yang ditutup di 9.100, tor koreksi 0,23%. Langsung saja ke teknikalnya, BBCA juga bisa turun ya. Dia sudah menyentuh high-nya atas dan ini polarization wedge-nya juga patah. Tapi uptrend channelnya itu ada di 8.800, 9.000 itu. Kemungkinan ke situ. Besok bisa koreksi ya. Tinggal lihat nanti kalau Eropa, Amerika malam nanti ditutup koreksi merah, ISG kemungkinan besar ngekor ke bawah juga, koreksi juga. Seperti itu. BBCA kalau Big Bang menurut saya lebih ke wait and see aja dulu atau ya cicil-cicil lah kalau yang nggak sabaran. Ya kalau saya belum saatnya ya untuk BBCA. Langsung saja ke saham selanjutnya. Ada BBTN yang ditutup di 1.240, tar koreksi 0,4%. Langsung saja ke teknikalnya. BBTN sama menurut saya sangat berpeluang. Condong ke bawah arahnya. 1.180 itu terdekatnya dan maksimalnya 1.100 kalaupun jebol. Itu ya untuk BBTN lebih ke wait and see. Langsung saja ke saham selanjutnya. Ada BDMN yang ditutup di harga 2.830, terkoreksi 1,39%. Kalau dilihat data transaksi asing, net sell. Kalau dilihat broker semarinya, BDMN ada distribusi. Langsung saja ke teknikalnya, BDMN ternyata jebol juga 2.900. Mungkin gak sih teknikal rebound? Ya mungkin aja. Tapi sudah risiko tinggi. Kemungkinan juga kalau rebound pola dead cat bond. Ya pokoknya di bawah 2.900 BDMN tuh kurang aman. Sangat mungkin ke 2.700 dan bahkan bisa 2.600. Ini kalau menurut saya sih maksimalnya, kalaupun turun ya 2.500, 2.600 itu aja. Tapi kemungkinan bisa ditahan di area 2.700-an. Nih, tinggal lihat besok kalau dia bisa kembali ke atas 2.900 ya cukup aman. Pokoknya di atas 2.900 aman, di bawah itu bisa turun lebih dalam. Untuk BDMN kalau besok misalnya technical rebound biasa, terus Kamisnya koreksi lagi, ya bisa pola dead cat bond. Seperti itu. Untuk BDMN lebih ke wait and see. Hindari dulu, jangan tangkap pisau jatuh, lebih beresiko menurut saya. Ya, ini kan ada 4 candle merah. Bisa aja sih technical rebound, tapi lihat buangannya tuh makin besar, volume bawa turun dan tutupannya juga di harga terendahnya terus. Berarti kan seller cukup kuat tuh, setiap harinya dibuang. Indikasinya ya kalaupun technical rebound kurang kuat, tapi mungkin aja, gantung Bapak Ibu. Seperti itu untuk BDMN. Langsung saja ke saham selanjutnya. Ada Arto yang ditutup terkoreksi 3,3% ke harga 2.340. Kalau dilihat data transaksi asing, net sell. Kalau di broker semarinya, Arto didistribusi. Langsung saja ke teknikalnya. Arto dia coba menembus 2.400, gagal. Kalau beli harga sekarang ideal nggak kurang ideal. Idealnya ya belinya di 2.200 atau 2250 itu. Di atas itu agak rawan, jauh dari support, terlalu dalam kalau Bapak Ibu pakai stop loss ya. Tapi tinggal lihat aja. Kalau menurut saya sih kemungkinan bisa melanjutkan penurunan kalau Big Bang-nya turun juga besok. Kalau ISG koreksi, lanjut Arto koreksinya. Walaupun hari ini dia koreksi volumenya kecil. Dan juga MACD-nya Golden Cross arah ke atas, MACD-nya juga. Tapi ya bisa aja balik arah itu ya, tergantung price action. Kalau besok ada buangan ya balik arah juga MACD-nya. Kalau untuk Arto wait and see kurang ideal harga sekarang, tapi kalau mau beli ya silahkan. Gak ada yang salah, yang penting punya plan, punya strategi seperti apa tuh. Untuk Arto langsung saja ke saham selanjutnya. Ada BTPS yang ditutup di harga 1995, terkoreksi 0,74%. Kalau dilihat data transaksi asing, net sell. Kalau di broker semuanya BTPS didistribusi. Langsung saja ke teknikalnya. BTPS hari ini sempat rebound ya, dia konsol tapi ya belum kuat juga ya. Pokoknya kalau Bapak Ibu ada yang beli nekat, mungkin tadi beli buy on break gara-gara gagal, ya hold aja selama nggak membentuk lower low. Di bawah 970, kalau tutup di bawah itu yang penting tinggalin dulu. Ya untuk BTPS kalau saya juga menurut saya lebih ke wait and see aja dulu, lihat kemana kira-kira arahnya nih. Turun ya belum pasti ya. Support selanjutnya ada di 1850 area ini. Ini support selanjutnya. Ya kemungkinan ke situ lah dulu ya
kalau besok jebol 1970-nya untuk BTPS. Langsung saja ke saham selanjutnya, ada NISP yang ditutup di harga 1105, terkoreksi 2,21%. Kalau dilihat dari transaksi asing net sell. Kalau dibongkar semuanya, NISP didistribusi. Langsung saja ke teknikalnya, NISP masih sama gambarannya, menurut saya bisa jebol juga 1090-nya supportnya dan arahnya ke 1000. Jadi untuk NISP lebih ke wait and see aja dulu. Sudah lagi distribusi ya, karena dia juga belum turun yang terlalu dalam, dia nge-swing pendek aja setelah rally dari 720 ke 1330, dan ya kalau dia koreksi sampai 1000 dan bahkan ke 950 tuh masih ideal. Itu malah kesempatan beli area bawah itu untuk target swing yang cukup lebar mungkin ya, di 10-30%. Tapi disclaimer, untuk NISP kalau saya tunggu di bawah aja 1000-an itu. Seperti itu untuk NISP. Langsung saja ke saham terakhir, ada BNGA yang ditutup di harga 1660, terkoreksi 1,19%. Kalau dilihat dari transaksi asing net buy. Kalau dibongkar semuanya, BNGA sedikit ada akumulasi. Langsung saja ke teknikalnya, BNGA ke bawah 1600 arahnya, peluang besar besok di arah MACD-nya juga tajam mengarah ke bawah. Market di bawah juga meningkat. Saat dia turun jebol 1680 juga dengan volume besar. Jadi sangat mungkin ke 1600. Bertahan gaknya, jebol gaknya kita lihat nanti update kalau sudah di 1600. Peluang besar arahnya BNGA 3 hari ke depan 1600. Seperti itu aja. Cukup sampai di sini video kali ini. Terima kasih untuk Bapak Ibu dan teman-teman yang sudah menonton video ini sampai selesai. Apabila channel Borneo Trader ini bermanfaat dan bisa menjadi bahan pertimbangan Bapak Ibu dalam membeli, menyimpan, dan menjual sahamnya, bisa klik tombol subscribe dan nyalakan lonceng notifikasi. Ada kritik, saran, ataupun pertanyaan, bisa langsung tinggalkan di kolom komentar. Dan bagi Bapak Ibu dan teman-teman yang baru belajar trading, masih bingung memilih saham, bingung membuat trading plan, bisa join trading bersama Borneo Trader. Nanti dipilihkan saham-sahamnya dan dibuatkan trading plan-nya beserta chartnya dan juga free konsultasi portofolio. Kalau tertarik, DM Instagram Borneo Trader. Sampai ketemu, tetap semangat dan semoga bisa terus cuan.